kita berdoa sekali lagi, memohon berkat pimpinan Tuhan pada waktu kita merenungkan firman. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama sebagai keluarga demi keluarga di dalam Grace Life Community Church Peak ini. Dan Tuhan, kami mau membawa diri kami sekarang untuk duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, biarlah pakai waktu di depan kami ini untuk berkarya di tengah-tengah kami dan membawa hati kami tunduk kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, hari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang baru, yaitu dari kitab 1 Samuel. Saudara, ini kitab yang cukup panjang dan mungkin kita baru akan selesai membahasnya di April atau Mei 2027 nanti. Nah saudara, hari ini saya punya beberapa tugas. Di satu sisi ini adalah khotbah pertama di dalam seri ini, maka saya perlu sedikit memberikan semacam introduksi begitu bagi kitab ini. Di sisi lain saudara, saya akan membahas 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20, bagian yang cukup panjang. Dan di sisi lain hari ini adalah Family Day, maka saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah kita. Nah saudara, saya akan coba untuk menggabungkan semuanya itu. Saudara, kitab 1 Samuel terdiri dari 31 pasal yang bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama saudara adalah pasal 1 sampai 7, itu adalah tentang kejatuhan keluarga Imam Eli dan bangkitnya Samuel sebagai hakim yang terakhir bagi Israel. Yang kedua saudara adalah pasal 8 sampai 12, itu adalah tentang bangkitnya Raja Saul. Dan yang ketiga saudara, yang paling panjang pasal 13 sampai 31 tentang kejatuhan Raja Saul dan bangkitnya Raja Daud. Saudara, maka setiap bagian besar ini di dalam kitab 1 Samuel berfokus kepada satu orang pemimpin. Samuel, Saul, dan Daud. Saudara, ini kira-kira kerangka besar dari kitab 1 Samuel. Nah saudara, untuk kita mengerti kitab 1 Samuel sama seperti kita mencoba mengerti kitab lainnya, kita perlu mengerti konteksnya. Saudara, kita perlu mengerti apa yang terjadi di masa itu. Kitab 1 Samuel saudara menceritakan sebuah masa yang sangat krusial di dalam sejarah Israel, yaitu masa transisi dari zaman Israel dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian masuk ke zaman raja-raja. Saudara, 2 tahun lalu, saya nggak tahu saudara masih ingat atau enggak, tapi kemungkinan besar lupa. 2 tahun lalu saudara, kita sudah membahas kitab hakim-hakim seluruhnya. Dan kita melihat pola yang selalu terulang di sana. Israel berbuat dosa, Tuhan membiarkan mereka ditindas, mereka berseru minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan seseorang yang memimpin mereka dan membebaskan mereka, tapi akhirnya mereka kembali berdosa lagi. Lalu siklus kembali berputar. Saudara, maka seperti tanpa harapan, zaman berganti zaman, pemimpin berganti pemimpin, tapi kejatuhan terus terjadi dan semakin lama semakin dalam. Saudara, itulah kondisi pada waktu itu. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka terus berada di dalam pola yang sama seperti itu. Karena Allah akan memulai sesuatu yang baru di tengah mereka. God is doing a new thing. Dan itulah saudara yang diceritakan di dalam kitab 1 Samuel. Allah akan menerobos pola kejatuhan mereka dengan memulai sesuatu yang baru di tengah mereka. Dia membangkitkan Samuel, kemudian Daud, dan akhirnya nanti keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat besar dikerjakan oleh Allah. Tetapi Allah memulainya bukan di tempat yang besar, tetapi justru di tempat yang kecil. Bukan pada orang yang penting, tapi orang sederhana. Bahkan bukan melalui keluarga yang ideal, tapi keluarga yang terluka. Saudara, maka mari kita mulai melihat bagian ini. Saudara, silakan lihat di Alkitab masing-masing. Saya ajak kita baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan saudara bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dari Alkitab versi TB2. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zuf. Atau di dalam Alkitab TB, Ramataim Zofim. Dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yehoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina.
Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Nah saudara, di dalam 3 ayat ini ada banyak nama orang dan tempat yang disebutkan. Nama orang saudara mungkin kita masih oke. Ada tokoh-tokoh utama di sini. Elkana lengkap dengan daftar silsilahnya, Hana, Penina. Lalu ada disebutkan nama Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Mungkin sebagian kita tahu nama-nama itu atau paling tidak kita bisa mengerti bahwa inilah tokoh-tokoh utama ceritanya. Tetapi yang menjadi masalah saudara adalah nama tempatnya. Saudara, apa itu Ramataim di tanah Zuf, atau kalau dalam Alkitab TB disebut Ramataim Zofim. Diberikan keterangan di sini bahwa itu adalah daerah pegunungan Efraim. Nggak efek, saudara, nggak menolong karena kita tetap tidak tahu. Tetapi saudara, yang menarik adalah sebetulnya sangat mungkin orang Israel di zaman itu yang membaca kitab 1 Samuel, sangat mungkin mereka juga tidak tahu apa itu Ramataim Zofim. Saudara, tempat itu di seluruh Alkitab hanya disebutkan 1 kali, yaitu di sini. Sama sekali tidak penting. Ramataim adalah sebuah desa kecil yang sama sekali tidak terkenal. Dan ini sangat menarik karena saudara, Allah bisa memulai sesuatu yang baru. Doing a new thing di tempat yang jauh lebih terkenal. Saudara, bagi orang Israel di zaman itu mungkin Silo, tempat di mana ada tabut perjanjian. Atau Hebron yang sangat sering disebutkan di dalam Alkitab. Atau kota lainnya mungkin. Ada sangat banyak kota yang besar, penting, terkenal, jauh lebih daripada Ramataim. Tapi itulah cara Tuhan. Nah saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa berkali-kali Tuhan melakukan yang sama. Dia memulai sesuatu yang baru di tempat yang kecil, tidak penting dan tidak terduga. Apa yang Tuhan ingin katakan melaluinya? Di satu sisi Tuhan ingin manusia bergantung bukan pada apa yang kelihatan, tapi pada kuasa Allah. Saudara ingat di dalam Injil, pada waktu orang Majus mencari raja yang baru lahir, mereka datang kepada siapa? Raja Herodes di Yerusalem. Karena sangat wajar mencari raja di kota besar yang penting. Tapi di luar dugaan raja yang baru lahir itu, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kota yang sangat kecil, bukan di istana, tapi di palungan. Pada waktu orang berpikir bahwa keselamatan dari Tuhan akan datang dalam rupa raja dengan kekuatan yang besar, membunuh semua musuh. Yesus Kristus justru datang sebagai bayi, manusia lemah, dan akhirnya mati di salib. Maka di satu sisi Allah ingin menjungkir balikan apa yang manusia pikirkan supaya manusia bergantung bukan pada apa yang kelihatan, tetapi pada kuasa Allah. Tetapi di sisi lain saudara, Allah seringkali memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kita bukan ketika kita merasa besar, penting, dan terkenal. Tapi justru ketika kita berada di tempat nowhere. Ketika kita nobody. Dan kita tidak punya apa-apa. Nothing. Saya tidak berkata selalu, tapi seringkali Allah memilih untuk bekerja di saat itu. Saudara, ketika Israel berdosa dan dibuang Tuhan. Hosea pasal 2 ayat 13-14 berkata begini. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia, Israel. Dan membawa dia ke padang gurun. Lalu berbicara memikat hatinya. Di sanalah dia, Israel, akan merelakan diri seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Allah membawa Israel ke padang gurun, di tempat nowhere. Ketika mereka nobody, tidak punya apa-apa, nothing. Di sanalah dia membujuk mereka untuk kembali. Dan di sanalah mereka merelakan diri kembali. Maka kalau hari ini, saudara sedang berada di posisi seperti itu. Seperti di padang gurun. Mungkin harapanmu sedang hancur, mungkin hidupmu sedang berantakan. Mungkin saudara merasa karirmu, namamu, semua seperti berantakan. Kalau saudara ada di situ, dengarkan Tuhan bicara lebih dalam. Karena mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Mari kita lihat lebih jauh saudara kisahnya sekarang ayat 4-9.
1 Samuel 1 ayat 4-9, saudara lihat di Alkitab masing-masing, saya bacakan. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Oke. Surah ayat 2 mengatakan Elkana punya 2 orang istri. Yang pertama surah disebut namanya adalah Hana. Yang kedua adalah Penina. Mungkin itu berarti Hana adalah istri yang pertama. Dan Penina adalah istri yang kedua. Nah saudara, sampai di titik ini saja kita sudah tahu saudara pasti ada masalah besar di dalam keluarga ini. Kenapa? Ada 2 istri. Pasti masalah besar. Saudara, Tuhan merancang pernikahan hanya untuk 1 orang pria dan 1 orang wanita. Itu sudah sejak manusia diciptakan. Tapi sejak kejatuhan dalam dosa hal ini terus dilanggar. Dan apapun pengaturannya, tidak ada orang yang akan hidup bahagia, tenang dan damai di dalam pernikahan yang seperti ini. Kemungkinannya hanya mereka akan ribut terus atau mereka tenang di luar tapi memendam luka di dalam. Dan itu yang kita lihat terjadi di dalam keluarga Elkana. Siapa yang terluka saudara di dalam keluarga ini? Semuanya. Saudara, Hana terluka karena Penina terus menyakiti hatinya. Penina juga terluka melihat Hana lebih disayang daripada dia. Mereka berdua berebut kasih sayang dari Elkana. Apakah cuma mereka berdua yang terluka? Tidak, Elkana juga terluka. Saudara, jangan bayangkan Elkana bisa hidup bahagia, tenang, damai di dalam keluarga dengan 2 istri yang terus berantem. Dan jangan lupa saudara, anak-anak yang lahir dalam keluarga seperti ini juga terluka karena keluarga mereka tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dan masalah keluarga ini, keluarga Elkana ini tidak berhenti sampai di situ. Bagi Hana, masalah menjadi lebih besar lagi karena dia tidak punya anak. Saudara, hari ini walaupun tidak punya anak juga menjadi masalah bagi sebagian orang, tapi tidak sebesar di zaman itu. Di zaman itu saudara, peran utama seorang wanita di dalam keluarga adalah menghasilkan keturunan. Anak adalah berkat dari Tuhan. Anak akan membantu pekerjaan orang tua. Anak akan melindungi keluarga dan merawat orang tua. Dan yang paling penting, anak akan meneruskan garis keturunan dan mewarisi tanah milik keluarga. Maka kita bisa bayangkan saudara, hancurnya hati Hana, ini peranmu yang paling penting dan kamu gagal melakukannya. Dan dikatakan Tuhanlah yang menutup kandungannya. Mengapa? Saudara, kita tidak tahu alasannya, tapi penulis 1 Samuel ingin mengajak kita melihat bahwa di balik kondisi tidak punya anak, ada maksud Allah yang jauh lebih besar. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baru, mempersiapkan kelahiran Samuel. Saudara, adalah satu hal. It's one thing bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. But it's another thing, adalah hal yang lain bagaimana mereka berespon kepada kondisi ini. Bagi Penina, kondisi ini menjadi alasan dia melukai Hana. Dikatakan tahun demi tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Setiap tahun saudara, orang Israel pergi ke Silo, ke rumah Tuhan, tempat tabut perjanjian itu berada. Artinya mereka datang ke hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk Thanksgiving, mengucap syukur. Maka saya membayangkan saudara, mungkin setiap tahun Penina akan tanya ke Hana, kamu datang ke Silo mengucap syukur untuk apa? Masih gak punya anak. Mengucap syukur untuk apa? Bagi Elkana saudara, melihat kondisi ini menjadi alasan untuk dia kasihan dengan Hana.
Dia berkata, Hana, mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Poinnya bukan Elkana kegeeran. Bukan itu, saudara. Tapi Elkana menganggap cintanya cukup menjadi kepuasan bagi Hana. Cintanya cukup menjadi sumber kebahagiaan bagi Hana. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam keluarga seperti ini menunjukkan salah satu akar dosa terbesar di dalam pernikahan, yaitu berhala relasi. Bagi Penina, cinta dari Elkana adalah segalanya. Dia sudah punya anak, mungkin lebih dari satu, tapi dia tidak akan puas sebelum mendapatkan cinta lebih besar dari suaminya. Dan untuk itu, dia siap menyakiti hati Hana. Bagi Elkana sendiri, si suami ini, cintanya harus lebih dari segalanya bagi Hana. Padahal dia sendiri yang membuat kondisi seperti ini. Bahkan mungkin dia punya 2 istri karena menginginkan anak. Tapi dia berharap Hana, istrinya ini puas dengan cintanya. Hana sendiri berada di dalam bahaya menjadikan anak sebagai identitas. Dia merasa dirinya tidak berharga tanpa anak. Saudara ingat definisi berhala yang seringkali saudara kita ulang-ulang. Tim Keller berkata begini, segala sesuatu yang Anda lihat dan di dalam hati Anda berkata, jika saya memiliki itu, maka hidup saya memiliki nilai, maka hidup saya memiliki makna. Jika saya kehilangan itu, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup. Itulah berhala. Saudara lihat permainan berhala relasi di dalam keluarga ini. Menjadikan pasangan sebagai segalanya. Menjadikan anak sebagai segalanya. Dan selama mereka terus seperti itu, semua akan tetap terluka. Terobosan terjadi ketika Hana berdiri dan berdoa. Saudara perhatikan doa Hana, ayat 10 sampai 16. Saya bacakan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata dalam kata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Eli melihat Hana berdoa, bibirnya bergerak, suaranya tidak terdengar, maka Eli pikir dia sedang mabuk. Tapi Hana tidak sedang mabuk, dia sedang mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Dan itulah doa. Saudara, doa Hana timbul dari kepedihan, dari tangisan, dari kesengsaraan, dari tertekan, dari kesusahan dan sakit hati. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Hana di dalam doanya secara panjang lebar. Tapi saya bisa menebak, doanya kemungkinan berantakan, tidak sistematis, tidak dengan kata-kata indah, tapi dia mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Dan itulah doa yang sesungguhnya. Tim Chester, saudara mengatakan begini, salah satu alasan utama kita tidak lebih banyak berdoa adalah karena kita tidak merasa perlu untuk berdoa. Kita pikir kita bisa menghadapi semuanya tanpa Allah. Maka doa kita hanyalah sebuah kewajiban yang kita lakukan. Sebuah pilihan di tengah hidup kita yang sibuk. Bagi Hana, doa bukan kewajiban,
bukan pilihan, tapi jeritan hatinya yang sangat susah tertekan. Saya sangat diberkati saudara dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Tim Chester berikutnya begini. Gambaran utama yang diberikan Yesus tentang doa adalah seorang anak meminta pertolongan kepada ayahnya. Dan anak usia 3 tahun tidak akan meminta dengan cara tenang dan kontemplatif. Mereka memaksa, mereka berteriak, mereka berisik, dan terus menerus. Poinnya adalah, teriakan seorang anak kecil adalah teriakan iman. Itu menunjukkan mereka percaya bahwa ada seseorang di sana yang mendengar mereka dan berespon kepada mereka. Teriakan doa adalah teriakan iman. Timbul dari percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mampu dan mau untuk menjawab. Saudara, doa yang sesungguhnya keluar dari kesadaran yang mendalam akan kebutuhan kita dan kesadaran yang mendalam bahwa Allah peduli. Manusia bisa tidak mengerti, seperti Elkana tidak mengerti hati Hana. Manusia bisa salah mengerti, seperti Eli salah mengerti. Tapi Allah tidak mungkin salah mengerti hatimu. Tidak mungkin. Dan saya tidak perlu karunia supranatural juga untuk tahu bahwa di tengah-tengah kita saat ini ada yang sedang mengalami penderitaan, hatimu pedih, sengsara, tertekan, susah dan sakit hati. Jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan cari penghiburan dari yang lain, tapi cari dari Tuhan. Ayat 17-18. Saya bacakan. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan. Dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ini sangat menarik. Apakah Hana sudah menerima apa yang dia minta? Belum. Apakah Hana tahu pasti bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dia minta? Tidak. Lalu mengapa hatinya dihiburkan, dia mau makan, mukanya tidak muram lagi? Kenapa saudara tiba-tiba dia berubah? Jawabannya adalah hanya karena dia sudah berdoa. Dia berdoa dan dia puas menyerahkannya kepada Tuhan. Hana, saudara, adalah orang yang mengalami apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hana sudah berdoa, dia sudah menumpahkan isi hatinya yang terdalam kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa Allah peduli. Dan dengan puas dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan sekarang dia mengalami damai sejahtera Allah. Bukan yang masuk akal. Bukan yang melawan akal. Tapi yang melampaui segala akal. Transcends all understanding. Dia tidak mengerti apa yang dia alami. Mengapa dia tidak punya anak. Dia tidak mengerti lalu apa jalan keluarnya. Dia tidak mengerti bahkan bagaimana menghadapi Penina lagi di hari-hari ke depan. Dia tidak mengerti bagaimana kondisinya bisa berakhir dengan baik di depan sana. Tapi damai itu transcends all understanding. Melampaui segala akal. Bagian terakhir ayat 19-20. Saya bacakan. Keesokan harinya. Mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya, Hana mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamainya Samuel. Dia ingat, aku telah memintanya dari Tuhan. Hana meminta dari Tuhan
dan Tuhan memberikannya. Saudara, saya perlu ingatkan bahwa tidak selalu Tuhan memberikan persis seperti yang kita minta. Sama seperti tidak ada papa di dunia yang seperti itu. Selalu memberikan persis seperti apa yang diminta anaknya, tidak ada. Tapi Allah melihat penderitaan anaknya dan dia peduli. Dia akan menjawab dengan caranya pada waktunya dengan hikmatnya. Hari ini Family Day. Dan saya berpikir apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini untuk keluarga kita. Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga punya masalah. Adalah satu hal, it's one thing bahwa ada masalah dalam keluarga. But it's another thing, adalah hal lain, bagaimana kita berespon pada masalah itu. Seringkali masalahnya, saudara, adalah karena ada berhala di sana. Mungkin saudara menjadikan uang segalanya. Setiap kali ada masalah keuangan, hidupmu seperti berantakan dan keluargamu seperti neraka. Mungkin saudara menjadikan kesehatan dan kenyamanan segalanya. Begitu ada masalah dengan kesehatan, hidupmu terasa runtuh, tidak ada lagi sukacita, kedamaian di dalam keluarga. Atau begitu kenyamananmu terganggu, engkau marah sekali dan seluruh keluarga harus menanggungnya. Atau mungkin saudara menjadikan pasanganmu segalanya. Apa yang dia mau saudara ikuti lebih dari Tuhan. Ada banyak suami istri tidak ke gereja karena salah satunya tidak mau. Ada banyak suami istri yang tidak saling membawa satu sama lain mendekat kepada Tuhan tetapi malah menjauh dari Tuhan. Mungkin saudara menjadikan anak segalanya. Hidupmu berputar terus di anak. Semua untuk anak. Banyak orang tua tidak ke gereja karena anak. Tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab karena anak. Terus khawatir dan takut tentang masa depan anak. Terus ingin agar anak itu bisa sukses menurut definisimu. Padahal anakmu di dalam tangan Tuhan. Adalah satu hal, it's one thing. Ada masalah dalam keluarga. But it's another thing, adalah hal lain bagaimana kamu berespon kepada masalah itu. Masalah bukan soal ada sakit, ada bencana, ada kesulitan uang. Seakan-akan kalau semua sehat, semua lancar, uang banyak, lalu hidupmu pasti baik. Tidak, karena masalah ada di hati. Apakah hatimu menjadikan sesuatu, termasuk pasangan dan anak, sebagai segalanya? Hana berdoa. Walaupun awalnya bagi dia anak adalah segalanya, tetapi akhirnya dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia sadar, aku telah memintanya dari Tuhan. Dia tahu anak itu milik Tuhan. Maka kalau kita baca kisah selanjutnya, dia sungguh menepati nazarnya. Dia serahkan Samuel yang masih kecil melayani di rumah Tuhan. Maka saudara, maukah belajar untuk menaruh masalahmu di depan Tuhan? Apa yang ada sekarang? Katakan, aku terima dari Tuhan. Aku terima semua dari Tuhan. Tuhan yang memegang hidupmu akan memenuhi hatimu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Transcends all understanding. Keadaan belum berubah, tapi Tuhan yang peduli menyatakan kasih kepadamu. Yang kedua, saudara, Allah beranugerah bahkan melalui keluarga yang terluka ini. Dia memakai keluarga yang terluka ini untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Dari siapa? Dari Hana yang berdoa. Saudara, di dalam konteks 1 Samuel, kemandulan Hana itu lebih dari sekedar masalah pribadi. Karena kemandulan yang sama juga terjadi pada umat Tuhan waktu itu. Selama zaman hakim-hakim, Israel bukan hanya mandul, tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, tapi bahkan sudah rusak total. Di tengah situasi itu, God is doing a new thing. Allah melakukan sesuatu yang baru dan Allah beranugerah. Lahirlah Samuel, hakim yang terakhir dan terbaik yang pernah dimiliki oleh Israel. Dia membawa seluruh bangsa bertobat kembali kepada Tuhan, dan Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi Raja Daud yang dari garis keturunannya lahir Yesus Kristus.
God is doing a new thing. Allah melakukan sesuatu yang baru. Allah beranugerah di tengah kehancuran, tapi melalui apa? Melalui sebuah keluarga yang terluka. Dan Allah mulai bekerja dari seorang di dalam keluarga itu, bernama Hana, yang sadar dia di tempat nowhere. Dia nobody. Tidak punya apa-apa, nothing. Dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan dengan kesadaran mendalam akan kebutuhannya dan bahwa Allah peduli. Saudara, mungkin keluargamu ada masalah. Sama seperti semua keluarga lain. Tapi masalah utama ada di hati. It's one thing ada masalah, it's another thing bagaimana kita berespon pada masalah itu. Waktu keluargamu, atau paling tidak, kamu sendiri, dari kamu dulu. Satu orang berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya, maka Allah bisa melakukan sesuatu yang baru, beranugerah, bahkan melalui keluargamu yang tidak sempurna. Dua reflection question saudara buat kita. Yang pertama, saudara, apa masalah hati di dalam keluargamu? Bukan sekedar masalah yang kelihatan, tapi apa masalah hati di dalam keluargamu? Datang kepada Tuhan, minta ampun, minta Tuhan mengubahkan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kamu berespon? Apakah terus dengan mencari penghiburan dari yang lain? Berusaha memperbaiki situasi? Mencari penerimaan dari pasangan, dari anak? Atau datang kepada Tuhan? Berdoa, berserah, dan percaya. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami melihat kisah di dalam Alkitab ini. Kami bercermin kepadanya. Kami melihat bahwa ada banyak juga masalah di dalam keluarga kami adalah masalah hati. Tuhan, bekerjalah di dalam diri kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah kami membawa kepada Tuhan. Oh Tuhan, berkati, pakai keluarga kami masing-masing. Keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang banyak masalah. Tapi kami mau berdoa membawanya kepada Tuhan dan memohon Tuhan beranugerah melalui keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, keluarga demi keluarga di gereja ini, Tuhan yang pegang, Tuhan yang kuatkan, Tuhan beranugerah dan Tuhan pakai. Dengar Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.